Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Kepulauan Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah yang lebih kecil dibanding provinsi lainnya. Akan tetapi, di tanah Lambung Mangkurat ini memiliki beragam kekayaan kuliner, destinasi, dan budaya. Tradisi Bapandung ini merupakan seni pertunjukan yang cukup rumit dibanding seni teater atau drama. Hal ini disebabkan dalam Bapandung hanya dimainkan oleh satu orang dengan beragam peran dan pakaian. Bapandung identik dengan pengertian meniru kelakuan. Bapandung adalah atraksi panggung yang membutuhkan penggunaan kostum yang harus disesuaikan dengan peran yang ditirukan. Satu orang pemandung bisa menjadi laki-laki sekaligus perempuan. Satu orang pemandung juga bisa menjadi anak atau orang tua. Bahkan, satu orang pemandung bisa menjadi manusia sekaligus hewan. Saat melakukan atraksi ini, pemain akan mengeluarkan tuturan-tuturan dalam bahasa daerah mengandung kelucuan sekaligus menggambarkan peran masing-masing. Arus modernisasi ini sebagaimana sastra lisan lainnya. Menurut seniman Bapandung atau Pemandungan sendiri, kesenian Bapandung telah hampir punah. Kesenian ini secara perlahan sudah tidak begitu dikenal masyarakat Banjar pada umumnya, apalagi oleh generasi muda sekarang yang akrab dengan digitalisasi dibanding atraksi lisan. Perlu penanganan yang harus segera dilakukan untuk menghidupkan kembali Bapandung agar tetap lestari di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Perlu pewarisan kepada generasi muda melalui pengenalan dan pelatihan Bapandung langsung kepada generasi muda tersebut. Salah satunya berbasis siswa sekolah. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan membina bahasa dan sastra daerah. Melalui program kelompok kerja layanan profesional perlindungan bahasa dan sastra, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menyelenggarakan revitalisasi sastra Bapandung. Acara revitalisasi sastra Bapandung dilaksanakan mulai Selasa 30 Maret 2021 hingga 6 April 2021 di Gedung Balai Runsari, Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini diikuti oleh 20 siswa-siswi sekolah menengah atas dan kejuruan sekota Banjarmasin. Hadir dalam kesempatan ini tokoh pemandungan Bapak Abdus Syukur MH bersama tim dari komunitas literasi. Bentuk dan model revitalisasi ini yaitu berupa bimbingan teknis bagi siswa yang diundang. Materi yang disampaikan dalam kesempatan ini adalah materi dan praktek olah vokal, materi dan praktek olah tubuh, praktek olah imajinasi, dan materi praktek tampilan. Pada pertemuan terakhir, yakni pada tanggal 6 April, para peserta mempertunjukkan hasil pelatihannya dalam pementasan aksi Bapandung. Narasumber dan pengajar dalam kesempatan ini yaitu tokoh pemandungan Bapak Abdus Syukur MH bersama tim komunitas literasi.
Seni tutur Bapandung merupakan seni tutur yang diharapkan bisa menjadi model pengembangan pengajaran bahan muatan lokal di sekolah. Materi dan praktik selanjutnya seperti olah tubuh dan imajinasi. Olah tubuh sangat diperlukan oleh para pemain Bapandung dengan tujuan antara lain agar mereka mengetahui potensi apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung peran yang dimainkan. Calon pemain mampu memanfaatkan anggota tubuhnya seperti mata untuk melihat, melotot, atau terpejam. Selain itu, pemain akan terlatih menggunakan semua anggota tubuhnya dalam memainkan tokoh yang beragam karakter. Melalui olah tubuh ini, para pemain juga melatih tubuhnya agar tetap stabil saat bermain di panggung. Hari berikutnya, olah imajinasi. Imajinasi sangat penting sebagai salah satu dasar dalam menguasai panggung. Imajinasi juga akan mampu membuat pemain menjadi menyatu dengan lakon yang dia bawakan. Dalam latihan revitalisasi Bapandung ini, para calon pemandungan diberikan contoh dan langsung diberi kesempatan untuk bermain dalam imajinasi masing-masing. Imajinasi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku tanpa suara oleh beberapa peserta, seperti orang akan pipis, pedagang, kakek-kakek sedang memarahi cucunya di lapangan, dan lain-lain. Perilaku ini ada yang langsung bisa ditebak dan ada yang tidak. Apabila tidak, maka kemudian akan ditanyakan kepada peserta lainnya tentang apa yang telah dilakukan temannya tersebut. Gelak tawa mengiringi praktik ini hingga menjelang petang. Praktik berikutnya yaitu membawakan cerita lengkap dengan kostum dan properti pendukung cerita. Ke-20 peserta maju satu persatu untuk melakukan Bapandung di panggung Balairung Taman Budaya tersebut. Cerita yang mereka bawakan beragam karena memiliki latar kisah yang berbeda, seperti tentang anak yang suka mabuk, anak durhaka kepada orang tua, laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin kasih, perempuan yang sedang mencari jodoh, dan lain-lain. Kostum yang mereka kenakan di masing-masing cerita pun juga cukup heboh, antara lain menggunakan kopiah, kain, daster, kerudung, dan lain-lain. Properti yang dominan mendukung aksi panggung adalah meja dan kursi. Selanjutnya tibalah hari puncak akhir dari pelatihan revitalisasi Bapandung. Pementasan dilakukan pada tanggal 6 April 2021. Para peserta mempertunjukkan hasil pelatihannya di atas panggung dalam gedung Balairung Taman Budaya Banjarmasin. Namun sebelum aksi dilakukan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sambutan sebagai penyemangat dan pemberi dukungan untuk semua peserta agar tampil lebih percaya diri. Bapak Lutfi Baihaqi mengatakan bahwa sangat mengapresiasi setinggi-tinggi atas terlaksananya kegiatan revitalisasi selama beberapa hari tersebut hingga hari ini. Apresiasi yang beliau ungkapkan lewat kata terima kasih yang tak terhingga kepada panitia, pengajar, dan semua anak-anak peserta Bapandung. Melalui kegiatan inilah pelestarian budaya daerah Bapandung termasuk bahasa Banjar yang digunakan menjadi tetap lestari di tengah pemilik budaya dan bahasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Baihaqi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan tugas pokok Balai Bahasa Kalimantan Selatan, yaitu melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Bahasa mempunyai tugas atau turut serta dalam pelindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah, yaitu melalui pemetaan bahasa dan sastra daerah, vitalitas bahasa dan sastra daerah, mengadakan konservasi bahasa dan sastra daerah, dan melakukan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Untuk tahun 2021 ini, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan revitalisasi sastra lisan Bapandung. Bapandung adalah seni pertunjukan berupa monolog yang menggunakan media penyampaiannya dalam bahasa Banjar.
Bapandung ini mengalami pergeseran di kalangan generasi muda karena generasi muda banyak yang tidak mengenal atau tidak mengetahui Bapandung ini. Sementara pelaku Bapandung atau pelaku seni pertunjukan ini tinggal sedikit dan usianya sudah tua. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan mencoba merevitalisasi atau menghidupkan kembali keberadaan bahasa Bapandung ini dengan sasaran siswa SMA sederajat selama kurang lebih 6 hari. Selama 6 hari itu siswa dilatih olah vokal, olah tubuh, sampai pada akhirnya berupa pementasan di hari ke-7, pementasan Bapandung ini. Harapan kami semoga Bapandung ini bisa dilestarikan oleh generasi muda. Yang kedua, mereka mencintai sastra daerah. Yang ketiga adalah upaya kami dalam pelestarian bahasa daerah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkiprah di dunia tradisi lisan ini sejak tahun 1994, kurang lebih 27 tahun alhamdulillah. Selain Bapandung, kita mendalami dunia dongeng-mendongeng, kemudian berkisah dalam bahasa Banjar. Bapandung ini kita nilai lebih menarik lah, bukan berarti yang lain seperti mendongeng dan berkisah itu tidak menarik. Tapi Bapandung ini memerlukan ketelitian karena dia memang menyampaikannya itu lebih detail dari sekedar berkisah bahasa Banjar. Iya betul. Kalau kita pernah menyaksikan mendongeng atau berkisah bahasa Banjar itu, penyampaian cerita itu disampaikan secara dialogis saja, tapi dalam Bapandung ini memerlukan detail di mana tokoh dan peran yang dihidupkan itu dimainkan oleh satu orang. Jadi dia berganti-ganti karakter, baik dari segi warna suara, penampilan, termasuk busana yang dia kenakan. Bapandung ini menurut para tetua kita Bahari ini, Datu itu bercerita ditemukan pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1900-an, kemudian berkembang sampai sering dilihat itu tahun 1970. Nah setelah itu mulai mereda segala macam, makanya setelah tahun 1970 itu kembali diadakan penelitian, diangkat kembali melalui revitalisasi sehingga Bapandung itu sampai sekarang bisa dikenal oleh utamanya para generasi muda kita. Seperti halnya sebuah kesenian tradisional itu memang maju mundurnya itu ya grafiknya kadang turun kadang naik, apalagi zaman sekarang ini begitu banyak alternatif pilihan hiburan. Tapi alhamdulillah sejak di atas 1970 itu dilakukan kembali pementasan apa segala macam. Paling tidak orang pernah mendengar atau menyaksikan di tahun sekarang itu generasi muda kita melakukan seni tradisi lisan Bapandung ini. Di rentang ketika ditemukan sampai dengan tahun 1970 itu merupakan kejayaan Bapandung. Dia tampil berbarengan dengan kesenian lain seperti Mamanda ataupun Japin Carita. Demikian Bapandung itu selalu ditampilkan. Alhamdulillah 27 tahunan lah. Bagi generasi muda, karena Bapandung ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Banjar, ya otomatis secara langsung generasi muda itu diharapkan untuk bisa memelihara bahasa
Banjar bahasa daerahnya sendiri. Jangan malu sebagai orang Banjar, karena bahasa itu kan secara tidak langsung menunjukkan jati diri dari daerah yang ditempatinya. Ada dua harapan secara garis besar. Pertama, kepada para pelakunya diharapkan regenerasi ini bisa bertahan, bahkan ketika dia sudah menguasai bisa menularkan kepada generasi di bawahnya. Nah, kemudian harapan kedua kepada instansi terkait, kegiatan seperti ini kami kira cukup memuaskan. Kami sambut dengan baik adanya revitalisasi ini. Diharapkan tindak lanjutnya itu mudah-mudahan nanti ada semacam lomba atau festival yang diadakan oleh instansi terkait, dalam hal ini Balai Bahasa, saya kira. Sama-sama itu. Nama saya Aura Nazmi. Nama ulun Christian Kevin Iskandar. Asal sekolah dari MAN 3 Banjarmasin. Sekolah dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Sebelum ikut kegiatan ini, yang saya tahu itu sastra lisan Madihin. Nah, itu yang saya tahu. Sastra lisan yang ulun ketahui, ulun ini nggak banyak sih Bu, yang ulun ketahui itu cuman kayak teater, itu doang. Ya. Sebelumnya pernah nonton, cuman tidak tahu kalau itu tuh namanya Bapandung. Belum pernah, baru kali ini. Karena penasaran, oh ini Bapandung itu bagaimana sih, gimana cara kerjanya, jadi pengen tahu lebih dalam lagi. Gara-gara kemarin tuh kan ulun tahu dari ada undangan yang datang ke sekolah, terus dibilangin dari pembina, kan ulun ikut organisasi OSIS di sekolah, jadi ada dari pembina OSIS bilangin katanya ada Bapandung. Nah, Bapandung tuh apa kayak gitu, nah Bu, hendak juga tahu kan, gara-gara dari tempat kita sendiri dari Kalimantan Selatan. Nah, terus dari situ mulai rasa ingin tahunya mulai muncul. Saya pikir awalnya Bapandung itu berkisah bahasa Banjar, ternyata beda. Nah, baru setelah pelatihan ini baru tahu kalau Bapandung itu berbeda dengan berkisah bahasa Banjar. Kalau Bapandung ini ada narasi, ada tokoh, ada dialog. Jadi kada sekedar berkisah aja, ada narasinya. Kita yang jadi memerankan tokoh itu. Setelah ikut pelatihan ini ya lumayan 6 hari, banyak yang ulun dapat dari sini, banyak juga yang diajarkan oleh kakak-kakaknya, oleh mentor-mentornya, kayak mana apa itu Bapandung, apa aja yang kita dapat dari Bapandung, apa yang kita lihat bagaimana seorang pemandungan itu, apa yang diceritakan oleh si pemandung itu, apa aja yang kita dapat kita katakan, apa aja yang nggak dapat kita katakan, apa yang dapat kita lakukan, itu aja sih. Harapannya kita sebagai generasi muda mau mengenal dan belajar budaya kita, karena kita yang nantinya bakal meneruskan, jadi kita yang harus mau mengenal lebih dalam lagi. Saya sebagai generasi muda berharap besar sekali Bapandung ini ingin dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya di kalangan remajanya. Banyak nilai positifnya, salah satunya dapat ilmu baru yang awalnya tidak tahu jadi tahu, sekarang banyak teman, dan sekarang setelah ikut pelatihan ini ingin lebih tahu lagi banyak budaya Kalimantan Selatan itu. Selain Bapandung, ingin lebih tahu lagi yang lain. Nilai positif banyak sekali yang dapat kita ambil nilai positifnya dari sini, seperti banyak teman, dapat pengalaman baru, pembelajaran baru, hal-hal yang kita tidak ketahui kita tahu. Demikianlah revitalisasi Bapandung berbasis sekolah telah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan peserta berasal dari siswa-siswi sekolah menengah atas atau sederajat sekota Banjarmasin.
Pelatihan dan aksi pementasan dilakukan di Gedung Balairung Taman Budaya Banjarmasin, Kota Seribu Sungai yang telah menjadi saksi sebuah upaya pelestarian tradisi lisan daerah yang memiliki nilai sastra sekaligus menunjukkan identitas penuturnya, yaitu bahasa Banjar. Upaya ini diharapkan akan memberikan manfaat yang besar dalam melindungi bahasa dan sastra daerah masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, dan bahasa serta sastra nasional pada umumnya. Bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari kekayaan dan kekuatan budaya sebuah bangsa. Tentang kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang monumental bagi para seniman, bagi para kader-kader penerus sastra lisannya, pemberdayaan ataupun adanya sinergi dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya ini catatan sejarah dan jadi artefak bagi pengembangan seni budaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pengembangan selanjutnya. Jadi walaupun di masa pandemi ternyata kawan-kawan dari Balai Bahasa masih bisa bersinergi dengan kita-kita ini, termasuk acara kita yang hari ini tadi pagi dilaksanakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah membawakan Basyair Banjar. Basyair sebagai salah satu sastra lisan atau tutur Banjar yang hampir punah dan perlu dihidupkan kembali oleh para generasi. Melalui bimbingan teknis pelindungan sastra lisan Banjar, kami membawakan 2 buah syair Banjar. Pertama yaitu syair berjudul Syair Kerajaan Negara Dipa, yang termasuk syair anonim. Kisah kita mulai zaman dahulu, zaman bahari. Asal mulanya sebuah kerajaan raja di Candi. Syair berikutnya yaitu syair Pasar Terapung, karya Reski M.A. Atma Negara. Pada syair ini kami mencoba untuk mengkreasikannya.
Mula bismillah menyingkai kisah, lawan alhamdulillah mengharap berkah, membawakan syair, membuntil papada, diamalkan pewaris buyut indah, hindau malam besi rarak subuh, rahatan anak basa limput tapi, jajanakannya di kalambu baru, ning aluh maulur jukung dukung. Saya Muhammad Lutfi Baihaqi, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2021 ini mengadakan revitalisasi sastra lisan. Yang pertama adalah Bapandung, kemudian yang kedua adalah Basair. Bintek Basair ini kita laksanakan tanggal 9 sampai tanggal 10 September 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Diikuti oleh pelajar-pelajar SMA, SMK, atau MA yang sederajat. Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah melakukan revitalisasi sastra lisan yang terancam punah atau yang dalam tanda kutip yang nyaris ditinggalkan oleh para penutupnya. Jadi kita merevitalisasi lagi di tingkat generasi muda. Harapannya supaya generasi muda ini bisa meneruskan atau mewariskan seni atau sastra lisan Basair ini, kemudian diterapkan sehari-hari, ditulis, kemudian dibaca di dalam keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iswan Ridani, peserta Bimtek Basair di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya sebagai perwakilan dari komunitas dari Forum Lingkar Pena Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, setelah mengikuti kegiatan Bimtek Basair ini, semakin terbukalah wawasan kita sebagai warga Barabai, sebagai warga Hulu Sungai Tengah yang ternyata kaya sekali akan budaya, terutama syair. Dan banyak warga masyarakat yang belum tahu, bahkan belum pernah belajar tentang syair ini. Dan kayaknya syair sudah mulai dilupakan juga oleh warga Hulu Sungai Tengah juga gitu, karena sekarang sudah jarang-jarang ada anak-anak muda yang bergelut dalam syair. Kemudian harapannya setelah kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan seperti Bimtek Basair ini dapat terus ada dilaksanakan, dapat terus menginspirasi anak-anak muda, dan juga semoga adanya perhatian pemerintah setempat terhadap keadaan syair dan budaya di Kabupaten Sungai Tengah, sehingga budaya kita bisa lebih maju, lebih dikenal orang, dan semakin dikenal luas
di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pendamping ya dari SMA Negeri 3 Barabai. Tanggapan terhadap kegiatan ini, kami di sini sangat antusias ya, terutama untuk para siswa sebagai peserta karena mereka yang sebelumnya kurang familiar dengan bahasa air Banjar ini, sekarang jadi lebih tahu dan lebih mengenal tentang sastra lisan Banjar ini. Nah, kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan atas dilaksanakannya kegiatan ini. Dan kami berharap ya setelah ini akan ada lomba, nah, lomba bahasa air lah yang diadakan oleh Balai Bahasa. Kemudian juga kami sangat berharap juga kepada pemerintah daerah agar dengan kegiatan ini agar bisa berkesinambungan lah demi meningkatkan kegiatan sastra di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari siswa yang mengikuti bimbingan teknis bahasa air Banjar merasa sangat bersyukur atas semua ilmu yang telah kami dapatkan dari kegiatan ini. Pengetahuan kami tentang bahasa air yang dulunya sangat minim, sekarang sudah lebih bertambah dan terbuka. Kami sangat berterima kasih kepada Panitia Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk kedepannya, semoga kami para generasi muda dapat melestarikan kebudayaan dan sastra lisan Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari narasumber bersair dan menulis syair Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Sangat luar biasa apresiasinya dan menambah semangat dan minat para generasi muda kita untuk mengangkat syair sebagai budaya tutur yang hampir saja punah di tanah kita Kalimantan Selatan. Dan ini patut untuk dilestarikan lagi dan didukung oleh instansi terkait dan para seniman-seniman daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama-sama membangkitkan syair Banjar ini sebagai khasanah budaya Kalimantan Selatan yang luar biasa dan patut untuk dilestarikan kepada generasi anak cucu juriat kita agar lebih mengenal, lebih mengembangkan dan mengkreasikan lagi, tetapi tetap mempertahankan pakem-pakem yang ada pada syair Banjar itu. Dan yang perlu diingat bahwa syair ini termasuk dalam sastra klasik yang harus dipertahankan bagi kita generasi muda dari Kalimantan Selatan utamanya. Kami dari mewakili narasumber dan para seniman Kalimantan Selatan sangat bersyukur dan sangat terima kasih atas diadakannya acara bimbingan teknis ini oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dan akan kami berharap terus berkelanjutan ke depannya untuk pembinaan sastra lisan tutur Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah menyampaikan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan kegiatan perlindungan sastra lisan bahasa air yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai program prioritas. Seperti kita ketahui, setiap daerah memiliki sastra lisan yang terus terjaga, tidak terkecuali di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sastra lisan bahasa air, istilah kami di sini, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Hulu Sungai Tengah yang harus dipelihara dan dilestarikan. Pelestarian sastra lisan bahasa air ini dipandang sangat penting karena sastra lisan bahasa air hanya tersimpan dalam ingatan orang tua atau sesepuh yang tiap hari kian berkurang. Oleh karena itu, perlu adanya penyelamatan agar tidak hilang sehingga generasi selanjutnya dapat mengenal dan menikmati kekayaan budaya lisan tersebut. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.